Hey bro kambing, apa kabar? Lagi trading apa nih bro? Hey, halo bro kucing. Kabar baik nih. Gua lagi nyangkut nih sebenarnya bro di saham SDMU. Oh, lagi trading SDMU. Tapi bukannya SDMU lagi ada notasi M, notasi E, sama notasi X ya bro? Hah? Kode M, E, X? Itu kode apaan bro? Gua kayaknya baru pernah denger deh. Iya bro, jadi si SDMU lagi ada notasi M, notasi E, sama juga notasi X. Nah ini notasi-notasi yang dikhususkan atau dibuat oleh Bursa Efek agar melindungi investor bro. Jadi kita sebagai investor tahu dan berhati-hati kalau mau berinvestasi di emiten-emiten yang ada notasi itu. Emang lu nggak tahu bro, kambing? Oh, nggak tahu gua selama ini. Pernahkah Anda memperhatikan bahwasannya di beberapa saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terdapat beberapa notasi-notasi atau label khusus yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia untuk melindungi investor agar berhati-hati untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Mau tahu apa saja notasi-notasi yang tercatat di Bursa Efek dan apa saja arti dari setiap notasi tersebut? So, do you wanna be boss? Let's watch Be Boss. What do you want? You want to be boss? Watch Be Boss. Halo, kembali lagi bersama saya Om Silent dalam acara Be Boss, belajar bersama Om Silent. Nah, di video kali ini kita akan membahas notasi-notasi atau label khusus yang diberikan Bursa Efek Indonesia. Ya, sebenarnya tujuannya untuk mereminder sekaligus melindungi investor agar tidak terjebak dalam bentuk investasi di perusahaan-perusahaan yang ya sedang dalam ada masalah, ya dalam tanda kutip sedang ada masalah. Nah, jadi pastikan teman-teman video ini ditonton dari awal sampai akhir. Oke, nah sebelum jauh-jauh gitu ya, kita harus mengetahui dulu ya apa itu notasi khusus gitu ya. Nah, pada tahun 2018 ya Bursa Efek ini meluncurkan fitur baru yaitu notasi khusus. Jadi ini diluncurkan tahun 2018 yang mana Bursa Efek Indonesia secara proaktif akan mereminder kita, memberitahu kita, mengingatkan kita kepada kita sebagai para investor tentang bagaimana kondisi perusahaan keuangan yang sebenarnya atau mungkin sedang lagi ada problem ya, baik itu dari sisi ranah hukum atau dari sisi performance keuangannya gitu ya, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa notasi yang awalnya mungkin notasi ya, kalau Anda kenal ada huruf L, ada M, ada Y, ada juga X. Ya, nah awalnya Bursa Efek cuma ada 6 notasi. Tapi per video ini dibuat, ya kurang lebih ada sekitar 15 notasi yang mungkin teman-teman bisa temukan di sejumlah emiten. Ya, oke, nah kita bahas satu persatu. Untuk mempermudah, ya karena kan notasi ini banyak ya, Anda akan bingung 15, kita nggak mungkin juga untuk ingat, tapi kita akan mudahnya, saya akan bagi menjadi 3 klasifikasi notasi. Ya, notasi ini kan sebenarnya catatan dari bursa. Nah, sebenarnya ada 3 jenis klasifikasi yang kita bisa bagi. Yang pertama, ya notasi-notasi yang tergolong klasifikasi pertama itu merupakan ada problem, ada catatan khusus di laporan keuangan atau performance operasional perusahaan, atau ya dalam tanda kutip keuangan perusahaannya lagi nggak sehat dan lain sebagainya. Nah, notasi-notasi ini tidak lain tidak bukan ialah seperti huruf E, huruf A, huruf D, dan juga huruf S. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu yang kedua, ada yang sedang problem dari sisi ranah hukum. Ya, jadi lagi ada proses hukum yang sedang dialami oleh perusahaan. Ya, atau misalnya gugatan pilot, anak usahanya, ataupun si perusahaannya. Nah, notasi-notasinya ada huruf B, ada huruf M, ada huruf C, dan ada huruf Q atau key. Nah, yang ketiga adalah problem dari sisi administratif atau ya dalam tanda kutip melanggar
peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Ya, misalnya kena skor, bayar denda, dan sebagainya. Ya, diwakili dengan huruf L, Y, F, G, V, X, dan juga N. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, nah tanpa panjang lebar, kita langsung akan bahas ke poin yang pertama. Nah, yang pertama ialah kode dengan label E. Ya, kode dengan label E menunjukkan adalah laporan keuangan perusahaan terkait menunjukkan ekuitas negatif. Jadi bayangin kalau kita berinvestasi di emiten yang ekuitasnya negatif, ya, atau kalau kita lagi iseng-iseng trading dan nyangkut, biasanya kan kita sebagai trader, gua keep dulu deh, siapa tahu bisa buat invest. Tapi ternyata kita cek, oh dia ada kode E nih. Nah, maka kalau kode E tersebut muncul, ya kita harus siap-siap. Kenapa? Ya karena ini gak bisa diinvestasikan karena ekuitasnya negatif. Gitu ya. Yang kedua ada huruf A. Ya, A yaitu adalah opini tidak wajar atau adverse dari akuntan publik. Jadi biasanya kalau auditor memberikan beberapa opini, ada wajar tanpa pengecualian, ada wajar tanpa pengecualian dengan catatan khusus di beberapa pos-pos akun. Ya, ada juga yang menyatakan tidak wajar. Berarti kalau tidak wajar atau adverse, ya ini udah hampir parah. Ya, yang paling parah itu disclaimer. Jadi tidak mendapatkan opini. Ya, atau auditornya tidak menyatakan pendapat. Nah, jadi kalau udah adverse, ya berarti laporan keuangan yang disajikan ini bisa dalam tanda kutip udah fiksi atau ya dibuat-buat tidak sesuai dengan performance-nya. Nah, berarti kalau laporan keuangan tidak sesuai, ya balik lagi kayak dulu contoh kasus Garuda, bisa tiba-tiba profit besar padahal aslinya bobrok. Nah, ini udah jadi tanda untuk kita harus berhati-hati. Ya, nah lalu D. Nah, D ini juga sama. Kalau tadi A itu adalah adverse, D ini merupakan disclaimer. Tingkat lanjut yang lebih parah. Jadi, ya udah paling hancur lah, ini laporan keuangan tidak bisa, dalam tanda kutip, tidak bisa dipercaya. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah S. Ya, ini adalah laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Ya, jadi ada E, ada A, ada D, ada S. Ini merupakan klasifikasi yang kalau kita ketemukan, ya berarti ada permasalahan dalam sisi performance atau operasional si perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, lalu kalau mau kita balik ke klasifikasi nomor 2, ya ada B, ada M, ada C, ada Q. Nah, apa sih itu? Kita bahas satu-satu. Yang pertama B. B itu menyatakan adalah adanya permohonan pernyataan pilot. Bisa jadi dari si perusahaannya sendiri atau dari si anak perusahaan keuangan perusahaan terkait yang menyatakan pilot. Dia memohon untuk menyatakan pilot. Nah, jadi lebih fatal lagi daripada EADS tadi. Kalau udah muncul B, ya kita harus hati-hati. Nanti potensi delisting saham kita. Karena dia sendiri pun udah menyatakan pilot. Jadi kalau udah nemu yang B, ini udah harus hati-hati. Ya, berikutnya ada M. Ya, M juga sama. Cuma bedanya M ini bukan permohonan pilot, tetapi label M itu permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang biasa sering kita dengar PKPU. Ya, jadi kalau label M ini biasanya perusahaan ada melakukan PKPU. Ya, tapi kita udah tahu kalau ada perusahaan yang mau PKPU, berarti kan dia nggak sanggup bayar. Ya, berarti keadaan perusahaannya lagi worse banget sehingga mereka memohon untuk diperpanjang. Ya, biasa dalam bentuk restruktur dan sebagainya, time frame bayarnya diperpanjang. Ya, kita nggak mungkin tentunya berinvestasi di emiten yang seperti itu. Lalu ada juga huruf C. Ya, huruf C sendiri berarti kejadian perkara hukum terhadap perusahaan tercatat atau anak perusahaan yang tercatat, ya, atau direksi ataupun anggota direksi yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi ya kalau C ini ada something ya di luar dari pilot atau PKPU, terjebak hukum, kasus pajak lah, kasus korupsi lah, atau apa yang melibatkan perusahaan, anak perusahaan ataupun direksi-direksi yang terkait perusahaan tersebut. Gitu ya, jadi ada something yang terkait ranah hukum yang sedang berlangsung prosesnya. Ya, jadi kalau kita ketemu logo C di saham yang kita trading kan, ya kita harus prepare. Kita harus update ini lagi ada apa nih. Gitu ya. Lalu next yang terakhir ada Q. Ya, ada Q. Ini merupakan pembatasan kegiatan usaha perusahaan atau anak perusahaan oleh regulator.
Ya, jadi kalau Q ini lebih ke arah entah itu perusahaannya atau si anak perusahaannya, ya si anak perusahaannya yang dalam tanda kutip, sedang dibatasi kegiatan sehingga mereka tidak bisa beroperasional dengan baik. Ya, misalnya contoh kayak kemarin waktu pandemik ada beberapa sektor yang benar-benar dinonaktifkan. Sehingga benar-benar kegiatan perusahaan itu tidak bisa beroperasi. Nah, itu dikasih tanda Q. Tapi saya rasa untuk per sekarang emiten dengan label Q harusnya sudah tidak ada. Ya, tapi nanti di video terakhir kita akan cek cara cari tahu cek emiten-emiten yang ada notasi khusus. Oke. Lalu berikutnya ini adalah emiten-emiten lain. Ya, ini adalah emiten-emiten lain yang berhubungan dengan ranah administratif atau selain dari masalah operasional ataupun ranah hukum. Ya, yang pertama itu adalah kode L. Nah, kode L di sini ya berarti adalah emiten terkait belum menyampaikan laporan keuangan tahunan. Nah, ini biasanya paling banyak. Ya, kalau L ini biasanya banyak gitu ya. Dia tidak belum menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas tenggak yang ditentukan. Misalnya laporan keuangan di kuartal 1 harusnya terbit di bulan Mei sampai bulan Juni. Tapi sampai Desember belum diterbitin. Nah, itu selain ada sanksi, dikasih notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, Y. Nah, ini Y juga sering banget emiten terkait belum menyelenggarakan RUPS gitu ya. Y ini emiten belum menyelenggarakan RUPS. Ya, RUPST atau rapat umum pemegang saham terbatas sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Tahun buku itu ya cut off-nya ya. Jadi kalau misalnya dari 2022 nih, nah sampai 6 bulan ke depan kalau dia nggak ada nyelenggaran RUPS, nah itu dikasih notasi Y. Kenapa? Karena mau bagaimanapun, ya kalau Anda tonton video kita yang IPO, bahwa salah satu hal yang wajib dilakukan perusahaan setelah IPO ya mereka minimal melaksanakan RUPS setengah tahun sekali. Ya, untuk apa? Untuk memberitahu investor atau tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam investor. Entah itu pergantian direksi, atau dia mau lakukan aksi korporasi, meminta persetujuan investor, dan lain sebagainya. Oke? Nah, lalu berikutnya F. Ya, kalau F, itu emiten dikenakan sanksi administratif. Ya, karena terdapat karena si perusahaan ya, ibaratnya itu melanggar peraturan pasar modal dalam skala ringan. Ya, saya nggak jabarkan ini peraturan pasar modal apa yang dilanggar, mungkin teman-teman bisa search lagi, tapi kalau ada F, melanggar skala ringan. Nah, kalau G, sama kayak F, tapi ini skala sedang. Ya, jadi udah tingkat yang lebih lanjut. Kalau V, ya Victor gitu ya, ini emiten dikenakan sanksi juga, tapi ini skala besar, atau skala yang paling berat. Ya, nah lalu kalau X yang berikutnya, X juga sudah kita bahas di video sebelumnya terkait dengan pemantauan khusus ya, dengan efek-efek yang masuk ke dalam pemantauan khusus atau papan klasifikasi. Nah, selain dicatat dalam papan klasifikasi, ya Bursa Efek juga melabelinya dengan notasi yaitu X. Ya, di mana emiten-emiten X ini akan diupdate ya mungkin setiap seminggu sekali tergantung bursa, dan emiten-emiten yang tergolong ke dalam sini yaitu termasuk kriteria-kriteria kayak kemarin. Misalnya lagi ada kasus hukum atau mungkin paling sering karena kenaikannya signifikan dalam beberapa waktu terakhir sehingga ya perusahaan ini disuspend berkali-kali dan akhirnya masuk pemantauan bursa agar pergerakan harganya tidak liar. Gitu ya. Nah, yang terakhir ada N. Oke. Nah, N ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang menjadi negatif. Sebenarnya ini netral. Ya, karena N ini merupakan perusahaan tercatat, ya, merupakan emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multiple. Ya, saya nggak cerita ya di sini saham dengan hak suara multiple gimana, Anda bisa searching di internet banyak. Tapi ini hanya penanda bahwasanya emiten ini hak suaranya ialah multiple. Gitu ya. Nah, jadi yang berhubungan notasi-notasi berhubungan dengan ranah administratif kayak tadi L, Y, F, G, V, ya sebenarnya ini dalam tanda kutip masih aman, kecuali yang sanksi paling berat ya, ini bisa jadi concern. Tapi kalau dia hanya tidak
belum menyampaikan laporan keuangan, tidak melakukan RUPS, ya saya rasa banyak sekali emiten-emiten yang seperti itu. Dan kita sebagai trader dan investor mungkin masih tenang. Tapi kalau sudah sampai kayak seperti tadi, ekuitasnya negatif, lagi ada kasus hukum, gagal bayar, dan kalau kita bisa bilang dia mengajukan pilot, nah kita sebagai investor tentu udah harus berhati-hati, dan bahkan harusnya kita sudah meng-cut ataupun melakukan blacklist untuk emiten-emiten yang sudah ada label tersebut agar kita tidak berinvestasi di perusahaannya. Ya, jadi dengan notasi ini secara tidak langsung mempermudah kita agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan tanpa perlu kita cari tahu lebih dalam. Jadi Bursa Efek sudah research, sudah gali, di labelin, kita tinggal lihat, oh ini jelek. Gitu. Jadi ini mempermudah kita sebenarnya, baik itu sebagai seorang trader ataupun seorang investor. Nah, kalau teman-teman mau tahu, ya kalau teman-teman mau tahu untuk cara membuka atau mencari tahu emiten apa aja sih yang tergolong ke dalam notasi khusus, sebenarnya ada cara yang paling gampang, ya, yaitu seperti biasa, teman-teman bisa buka website idx.co.id, ya. Teman-teman bisa buka www.idx.co.id. Oke, teman-teman buka www.idx.co.id. Lalu teman-teman silakan ke perusahaan tercatat. Ya, setelah ke perusahaan tercatat, pilih ke bagian kanan yaitu notasi khusus. Nah, di sini sudah diupdate ya. Ini ada keterangannya juga gitu ya. Keterangan yang tadi sudah saya jabarkan, ada detailnya di sini. Teman-teman bisa baca, diupdate juga. Ya, Anda bisa lihat yang terupdate, dan ya ini ada nama-namanya. Ya, ada nama-nama emiten yang patut teman-teman perhatikan. Ya, Anda bisa searching berdasarkan kodenya, berdasarkan notasinya yang paling banyak, ya sesuai abjad, ya. Dan kalau kita perhatikan ya banyak, beberapa bahkan tidak sedikit ada emiten yang sampai 4 notasi, ya. Dan rata-rata emiten-emiten yang notasinya parah seperti B, mengajukan pilot, ini sudah disuspend oleh bursa pergerakannya, ya. Sudah di lock oleh bursa agar tidak merugikan investor. Seperti itu. Jadi kalau Anda mau tahu itu silakan dicek di sini. Oke ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. So, jadi kurang lebih itu aja ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait notasi khusus. Bagaimana? Sudah paham? Ya, jadi ketika Anda sudah cek ada emiten, loh kok ada kode-kodenya, Anda sudah tidak kaget dan tentunya bisa mengambil kesimpulan dan mempertimbangkan apakah emiten ini layak untuk investasi atau tidak. So, apakah video ini bermanfaat? Dan atau apakah mungkin ada pertanyaan terkait notasi khusus dan pertanyaan seputar materi hari ini? Teman-teman bisa tanyakan di video di bawah ini. Ya, Anda silakan komen. Dan saya tutup. Thank you banget. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.